Di ujung barat Nusantara, di tempat laut biru bertemu langit yang tak bertepi, berdirilah gugusan pulau-pulau kecil indah, tenang, dan terpencil. Sebuah surga yang diciptakan laut, namun juga dijaga oleh kekuatan yang tak kasat mata. Di bawah airnya yang jernih, tersimpan kekuatan raksasa bumi yang tak pernah tidur selama berabad-abad. Tekanan itu menumpuk di bawah pulau-pulau yang tampak tenang di permukaan. Inilah kisah panjang tentang bumi yang terus bergerak, tentang manusia yang beradaptasi, dan tentang kesadaran yang tumbuh dari setiap getaran tanah. Mari kita mulai perjalanan ini, menelusuri 3 abad perjalanan gempa bumi Mentawai dari 1797 hingga 2025. Mentawai, sebuah gugusan pulau yang tenang, indah, dan eksotis di barat Sumatera Barat. Dari udara, garis pantainya tampak memutih, hutan-hutannya hijau lebat, dan ombaknya berdebur tinggi surga bagi peselancar dunia. Namun di balik keindahan itu, tersimpan kekuatan besar yang tidak terlihat oleh mata manusia. Di kedalaman laut barat Mentawai, 2 lempeng bumi bertemu dan saling menekan dengan kekuatan luar biasa. Disitulah lempeng Indo-Australia bergerak ke arah timur laut, perlahan menekan dan menukik ke bawah lempeng Eurasia. Proses ini menciptakan zona subduksi yang membentang sepanjang pantai barat Sumatera, dikenal sebagai Sunda Megathrust, salah satu sumber gempa paling aktif dan berbahaya di dunia. Setiap ton tekanan di bawah bumi terus menumpuk. Kadang terasa lewat getaran kecil, kadang hanya diam tanpa tanda. Tapi ketika energi itu mencapai batasnya, bumi berguncang hebat dan laut pun bangkit mengamuk. Dari sanalah lahir tragedi-tragedi besar yang mengubah wajah sejarah Sumatera Barat, termasuk Kepulauan Mentawai. Dalam 2 abad terakhir, setidaknya 3 kali gempa besar mengguncang kawasan ini. Masing-masing meninggalkan luka mendalam 1797, 1833, dan ke 2010. Setiap peristiwa tidak hanya mengguncang tanah dan laut, tapi juga mengguncang kesadaran manusia bahwa di bawah keindahan alam selalu ada bahaya yang menunggu. Dan kisah ini, sejarah panjang gempa Mentawai, adalah tentang bagaimana alam berbicara dengan caranya sendiri, mengingatkan manusia akan kecilnya kita di hadapan bumi yang hidup. Catatan resmi pertama tentang gempa besar Mentawai muncul pada 10 Februari tahun 1797, di masa ketika pantai barat Sumatera masih menjadi bagian dari jalur perdagangan kolonial Hindia Belanda. Hari itu, sekitar pukul 22 malam, laut di barat Padang tiba-tiba surut dengan cepat. Nelayan yang tengah menambatkan perahu melihat air laut mengalir mundur sejauh ratusan meter, memperlihatkan dasar pantai yang biasanya tak pernah terlihat. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, terdengar gemuruh seperti ribuan meriam ditembakkan bersamaan. Beberapa menit setelahnya, gelombang besar setinggi lebih dari 5 meter datang menghantam pesisir. Di Padang, kapal-kapal dagang Belanda yang tengah berlabuh terseret hingga ke tengah kota. Salah satu kapal bahkan terdorong sampai menabrak gudang rempah di pelabuhan. Air bah menghancurkan rumah-rumah kayu di sepanjang pantai dan membawa serta manusia, hewan, dan perahu-perahu kecil. Ratusan orang dilaporkan tewas, dan sebagian besar wilayah pesisir Padang, Air Manis, hingga Painan mengalami kerusakan berat. Para pelaut Inggris dan Belanda yang mencatat peristiwa itu menuliskan dalam logbooknya, pada malam itu bumi berguncang begitu hebat, seolah laut dan darat bertukar tempat. Penelitian modern memperkirakan kekuatan gempa 1797 ini mencapai magnitudo 8,6 hingga 8,8, berasal dari segmen barat
Pulau Siberut, salah satu bagian dari rantai Kepulauan Mentawai. Tsunami yang dihasilkan menjangkau hingga pesisir Bengkulu di selatan dan Padang di utara, namun yang paling menarik dari peristiwa 1797 adalah jejak geologinya. Di beberapa tempat di Mentawai ditemukan lapisan pasir laut yang tersisa jauh di daratan, menandakan bahwa tsunami benar-benar melanda pulau itu. Sisa-sisa pohon mangrove yang terkubur di bawah endapan pasir menunjukkan tinggi gelombang bisa mencapai 8 sampai 10 meter di beberapa titik. Bagi masyarakat lokal saat itu, bencana ini tak hanya meninggalkan kehancuran fisik, tapi juga trauma mendalam. Dalam cerita rakyat Mentawai yang diturunkan secara lisan, gempa besar itu disebut sebagai Hari Laut Memakan Daratan. 36 tahun kemudian, bumi kembali menunjukkan kekuatannya. Pada 25 November tahun 1833, sekitar pukul 10 malam, wilayah barat Sumatera kembali diguncang oleh gempa yang sangat besar. Catatan ilmiah modern memperkirakan kekuatannya mencapai magnitudo 8,9 hingga 9,1, menjadikannya salah satu gempa terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Getarannya dirasakan hingga ke Singapura dan semenanjung Malaysia. Di Padang, rumah-rumah roboh, menara gereja retak, dan tanah bergelombang seperti ombak. Tak lama setelah itu, air laut surut, lalu datang kembali dalam bentuk tsunami raksasa. Gelombang setinggi 10 hingga 12 meter menyapu daerah pesisir dari Bengkulu hingga ke Pariaman. Di daerah pesisir Painan, banyak desa hilang tersapu gelombang. Di Kepulauan Mentawai, terutama Pagai dan Sipora, banyak kawasan pesisir lenyap, meninggalkan garis pantai baru setelah air surut kembali. Beberapa laporan kolonial Belanda menyebut di beberapa lokasi, pulau-pulau kecil di sekitar Pagai tenggelam. Sebagian, sementara yang lain terangkat beberapa meter akibat pergeseran kerak bumi. Inilah bukti klasik dari pergerakan megatrus, di mana sebagian dasar laut naik dan sebagian lagi turun saat energi dilepaskan. Bagi dunia ilmiah masa itu, bencana ini masih menjadi misteri. Namun 2 abad kemudian, para ahli geofisika menemukan bahwa gempa 1797 dan 1833 ternyata berasal dari 2 segmen berbeda pada zona subduksi. Mentawai, segmen Siberut-Sipora pada 1797 dan segmen Pagai, Enggano pada ke-1833, keduanya kini dikenal sebagai bagian dari Mentawai Megatrus System, zona yang memiliki potensi gempa dengan magnitudo di atas 8,5 secara berulang setiap beberapa ratus tahun. Tsunami 1833 juga meninggalkan jejak geologis yang sangat jelas. Di sepanjang pantai barat Sumatera ditemukan lapisan pasir laut di atas tanah gambut, bukti kuat bahwa air laut pernah menutupi daratan sejauh ratusan meter ke dalam. Bahkan di beberapa tempat di Bengkulu, para peneliti menemukan batang pohon yang mati secara serentak sekitar tahun itu tertimbun endapan pasir laut. Dampak sosial ekonomi dari gempa ini sangat besar. Pelabuhan Padang lumpuh selama berbulan-bulan. Jalur perdagangan lada dan rempah terputus. Banyak kapal dagang yang karam di sepanjang pantai barat. Namun yang paling menakutkan bukanlah kehancuran fisik, melainkan kesadaran bahwa bumi di bawah Sumatera Barat bisa bergerak begitu dahsyat. 2 kali dalam rentang waktu yang relatif singkat, sejak 1833, masyarakat pesisir hidup dalam ketakutan yang samar.
Tetapi seiring waktu, ingatan itu perlahan pudar, generasi berganti, dan bencana besar seakan menjadi mitos masa lalu. Tidak ada yang tahu bahwa di kedalaman bumi, tekanan baru sedang tumbuh, perlahan tapi pasti, menunggu waktu untuk dilepaskan kembali. 2 abad telah berlalu sejak gempa besar terakhir mengguncang Mentawai. Dalam kurun waktu itu, kehidupan di pesisir barat Sumatera berjalan seperti biasa. Namun di balik tenangnya bumi, energi tektonik terus menumpuk. Para ilmuwan geofisika mulai menaruh perhatian besar terhadap zona subduksi Sumatera sejak akhir abad ke-20. Kajian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa di bawah kepulauan Mentawai terdapat seismic gap segmen megateros yang sudah lama tidak melepaskan energi. Istilah seismic gap berarti daerah yang sunyi dari gempa besar selama waktu yang sangat lama. Padahal berdasarkan catatan geologi, zona itu seharusnya aktif. Para peneliti memperingatkan bahwa semakin lama daerah ini diam, maka semakin besar pula energi yang tersimpan. Peringatan itu mulai terasa relevan setelah 26 Desember tahun 2004. Hari itu, bumi bergetar di ujung utara Sumatera. Gempa berkekuatan magnitudo 9,1 mengguncang Samudra Hindia dekat Aceh dan memicu tsunami dahsyat yang menewaskan lebih dari 230.000 jiwa di 14 negara. Bencana tersebut menjadi titik balik dalam sejarah kebencanaan Indonesia. Dunia menyadari bahwa wilayah kepulauan ini berdiri di atas cincin api bumi, dan masyarakat harus belajar hidup berdampingan dengan ancaman bencana. Namun, bagi para ahli tektonik, tragedi Aceh juga menimbulkan satu pertanyaan penting: apakah segmen berikutnya, yaitu Mentawai, akan menjadi mata rantai selanjutnya? Jawabannya mulai terlihat dalam kurun waktu beberapa tahun setelahnya. Pada 28 Maret tahun 2005, gempa berkekuatan 8,6 skala Richter mengguncang Nias dan Simeulu. Lalu pada September tahun 2007, 2 gempa besar beruntun mengguncang Sumatera Barat, masing-masing berkekuatan 8,4 dan ke-7,9. Tsunami kecil terbentuk, namun tidak menimbulkan kerusakan besar. Rangkaian gempa besar ini menunjukkan bahwa energi di sepanjang jalur subduksi Sumatera sedang bergerak, berpindah dari utara ke selatan. Para ilmuwan mulai mengkhawatirkan segmen terakhir yang belum pecah, segmen Mentawai Siberut, tempat gempa besar tahun 1797 dan 1833 dahulu terjadi. Lembaga Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutnya sebagai zona yang tinggal menunggu waktu. Namun waktu yang dimaksud ternyata lebih dekat daripada yang dibayangkan. Senin malam, 25 Oktober tahun 2010, waktu menunjukkan pukul 21:42. Sebagian besar warga Kepulauan Mentawai sudah beristirahat di Rumirama kayu sederhana mereka. Di Pagai Selatan, anak-anak baru saja tertidur. Laut terlihat tenang, hanya suara ombak kecil terdengar dari kejauhan. Tanpa peringatan, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Dinding rumah bergetar, lampu minyak bergoyang,
dan suara gemuruh seperti ribuan petir terdengar dari arah barat laut. Gempa ini memiliki kekuatan magnitudo 7,7, berpusat di lepas pantai Pagai Selatan pada kedalaman sekitar 20 km di bawah permukaan laut. Dalam hitungan detik, seluruh wilayah Mentawai berguncang keras. Di beberapa desa seperti Malakopa, Silabu, dan Bulasat, warga berteriak dan berlarian keluar rumah. Namun banyak yang tidak tahu harus kemana. Karena malam begitu gelap dan listrik padam total. Hanya beberapa menit setelah gempa, air laut di tepi pantai mulai surut dengan cepat. Beberapa warga, terutama anak-anak dan orang tua, penuh penasaran melihat ikon ikan yang terdampar di tepi pantai. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah tanda bahaya, tanda klasik datangnya tsunami. Sekitar 10 menit setelah gempa, dari arah barat terdengar suara gemuruh lain, kali ini lebih keras. Laut yang sebelumnya surut, kini kembali dalam bentuk gelombang raksasa setinggi 3 hingga 9 meter, menyapu pantai dengan kecepatan luar biasa. Gelombang pertama menghantam desa Muntei Baru dan Pagai Utara. Dalam hitungan detik, rumah-rumah di tepi pantai tersapu bersih. Gelombang kedua datang. Tak lama kemudian, lebih besar dari yang pertama. Air laut naik hingga menembus beberapa kilometer ke daratan, menghancurkan jembatan, perahu, dan pohon kelapa. Di desa Silabu, air bah menelan seluruh kampung. Dari 200 rumah, hanya tersisa segelintir bangunan berdiri. Di Malakopa, puluhan perahu nelayan hancur dan banyak warga terseret arus. Beberapa saksi selamat menceritakan detik-detik mengerikan itu. Kami dengar suara laut seperti pesawat jatuh. Tiba-tiba, air datang tinggi sekali. Saya lari ke bukit, tapi banyak yang tidak sempat, ujar seorang warga menahan tangis saat diwawancarai relawan. Di saat yang sama, di Padang sekitar 240 km dari pusat gempa getaran, juga terasa. BMKG segera mengeluarkan peringatan dini tsunami sekitar 5 menit setelah kejadian. Namun, karena keterbatasan sistem komunikasi di Mentawai, peringatan itu tidak sampai ke warga tepat waktu. Gelombang tsunami terus bergerak ke pesisir barat Sumatera dan bahkan terdeteksi hingga Bengkulu. Beberapa jam setelah bencana, sinyal komunikasi Mentawai terputus total. Hanya lewat radio, gelombang pendek, dan laporan nelayan yang kembali ke daratan. Dunia luar mengetahui bahwa Mentawai telah porak-poranda. Tim SAR, TNI, dan relawan kemanusiaan mulai dikirim ke lokasi menggunakan kapal dari Padang. Namun perjalanan menuju Mentawai memakan waktu lebih dari 10 jam karena cuaca buruk dan ombak tinggi. Saat tim pertama tiba, mereka menemukan pemandangan memilukan. Ratusan jenazah tergeletak di sepanjang pantai. Rumah-rumah hanyut dan warga yang selamat berlindung di bukit-bukit dengan pakaian seadanya. Menurut data resmi, 408 orang tewas, 303 orang hilang, dan lebih dari 13.000 warga mengungsi. Ribuan rumah rusak, puluhan sekolah dan fasilitas kesehatan hancur. Pulau-pulau kecil seperti Pagai Utara dan Pagai Selatan menjadi lokasi dengan kerusakan terparah. Tragedi ini kemudian dikenal sebagai gempa dan tsunami Mentawai 2010. Salah satu bencana paling mematikan di Indonesia setelah tsunami Aceh. Banyak ahli menyebutnya sebagai tsunami lokal karena hanya berdampak besar di sekitar pusat gempa dan tidak menjalar jauh
seperti tsunami 2004. Tetapi kehancurannya di Mentawai sangat parah. Di balik bencana ini, ada pelajaran besar yang dipetik. Analisis para ahli menunjukkan bahwa gempa 2010 termasuk Hempa Tsunami Earthquake, yaitu gempa dengan kekuatan seismik yang relatif sedang, tetapi menghasilkan tsunami sangat besar karena gerakan vertikal dasar laut yang signifikan dan lambat. Jenis gempa seperti ini sulit dikenali oleh sistem peringatan dini konvensional sebab getarannya tidak selalu terasa kuat di darat. Padahal laut di atasnya sudah berguncang hebat. Hari-hari setelah tsunami Mentawai 2010 menjadi babak paling kelam dalam sejarah kepulauan itu. Evakuasi berlangsung lambat karena kondisi geografis Mentawai yang terisolasi. Banyak desa tidak memiliki pelabuhan yang memadai, dan perahu bantuan kesulitan menembus ombak. Di lapangan, para relawan bekerja siang malam. Mereka mendirikan tenda pengungsian, menyalurkan logistik, dan membantu mencari korban yang masih hilang. Hujan turun hampir setiap malam, membuat kondisi pengungsi semakin berat. Anak-anak menangis kelaparan, dan penyakit kulit mulai menyebar. Beberapa hari setelah kejadian, dunia internasional ikut memberikan perhatian. Bantuan datang dari berbagai lembaga kemanusiaan, termasuk Palang Merah Internasional, lembaga-lembaga donor, dan komunitas relawan dari berbagai daerah di Indonesia. Namun selain luka fisik, bencana ini juga meninggalkan luka psikologis yang dalam. Banyak warga yang kehilangan seluruh keluarganya. Ada anak-anak yang selamat seorang diri, tanpa tahu di mana orang tua mereka. Di desa Muntai Baru, seorang perempuan menceritakan kisahnya. Saya peluk anak saya, lalu air datang. Kami terbawa air laut. Saat saya sadar, saya sudah di pohon kelapa, tapi anak saya tidak ada lagi. Kisah seperti ini berulang di banyak tempat. Gempa dan tsunami 2010 menjadi pengingat pahit bahwa pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat masih sangat terbatas. Hampir tidak ada jalur evakuasi, tidak ada sirene, dan tidak ada latihan tanggap darurat. Banyak warga bahkan tidak tahu bahwa air laut surut adalah tanda datangnya tsunami. Setelah bencana, pemerintah pusat mulai membangun kembali infrastruktur di Mentawai melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Rumah-rumah dibangun dengan konsep rumah tahan gempa, sekolah diperbaiki, dan jalur komunikasi diperkuat. BMKG juga memasang alat deteksi dini di beberapa titik untuk memantau aktivitas gempa di sekitar Mentawai. Namun, upaya pemulihan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat mulai memperkenalkan program edukasi bencana. Anak-anak sekolah diajarkan untuk segera lari ke tempat tinggi saat gempa besar terjadi. Desa-desa ditandai dengan rambu evakuasi, dan simulasi tsunami dilakukan secara berkala. Meski luka itu perlahan sembuh, Mentawai tetap hidup dalam bayang-bayang ancaman alam. Setiap kali bumi bergetar, trauma lama kembali muncul. Namun dari luka itu pula tumbuh ketangguhan baru, kesadaran bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan bumi, bukan menantangnya. Setelah gelombang besar 2010 menghancurkan Mentawai, kehidupan di pulau-pulau itu seakan berhenti. Desa-desa di Pagai Utara dan Selatan porak-poranda. Ratusan rumah
rata dengan tanah. Di sepanjang pantai hanya tersisa puing kayu dan perahu yang terseret jauh ke daratan. Namun di balik kesedihan itu, hari-hari pertama pasca bencana menjadi awal dari babak baru. Masa pemulihan dan kesadaran ilmiah. Pemerintah Indonesia melalui BNPB, TNI, Polri, dan berbagai lembaga kemanusiaan segera menurunkan bantuan. Dari udara, helikopter menurunkan paket makanan, tenda, dan obat-obatan. Kapal TNI membawa logistik ke desa yang terisolasi. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, posko-posko darurat berdiri di Pagai, Sikakap, dan Silabu. Namun tantangan terbesar bukan sekadar membangun rumah, melainkan membangun kembali rasa aman di tengah masyarakat yang trauma. Anak-anak mulai kembali bersekolah di tenda-tenda darurat. Mereka menulis, belajar, dan bermain, meski sebagian masih takut bila bumi berguncang sedikit saja. Para guru dan relawan datang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka bukan hanya mengajar, tapi juga menenangkan, memberi pengertian tentang gempa dan tsunami dengan bahasa sederhana. Mereka berkata, kalau bumi bergetar kuat, jangan tunggu sirena, lari ke bukit. Kalimat sederhana itu kemudian menjadi mantra keselamatan bagi warga Mentawai. Di waktu yang sama, BMKG dan LIPI mulai memasang alat-alat pemantauan baru di sepanjang Mentawai. Di beberapa titik strategis, mereka menanam sensor GPS di tanah alat kecil yang bisa mendeteksi gerakan kerak bumi dalam satuan milimeter. Data dari sensor ini dikirim lewat satelit ke pusat pemantauan di Jakarta, Padang, dan Tokyo. Hasilnya memperlihatkan sesuatu yang penting. Zona megatrus Mentawai masih aktif. Sebagian lempeng terus bergerak naik dan menekan. Pertanda energi besar di bawah laut belum seluruhnya terlepas. Para peneliti dari Indonesia, Jepang, dan Amerika datang ke Mentawai membawa peralatan canggih. Mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memetakan daerah rawan tsunami. Di Pulau Sipora, Siperut, dan Pagai, mereka membuat peta jalur evakuasi, menentukan arah bukit aman, dan menandai tempat tinggi yang bisa dijangkau dalam waktu kurang dari 10 menit. Setiap rumah di daerah pesisir mulai memiliki rencana darurat keluarga. Orang tua menyiapkan tas kecil berisi dokumen penting, senter, dan air minum. Saat gempa terasa, mereka tahu harus kemana. Ini bukan lagi soal takut pada alam, tapi belajar hidup berdampingan dengan alam. Tahun 2012, proyek Mentawai Tsunami Early Warning System mulai dibangun. Sirena peringatan tsunami dipasang di beberapa titik pantai, terhubung langsung dengan jaringan sensor BMKG di Padang. Di sekolah, pelatihan sekolah siaga bencana mulai diperkenalkan. Guru-guru dilatih untuk mengarahkan murid ke titik aman tanpa panik. Di beberapa desa, warga bahkan membuat tangga bambu dan jalan alternatif menuju bukit agar semua bisa menyelamatkan diri, bahkan lansia dan anak-anak kecil. Disinilah Mentawai mulai menunjukkan ketangguhannya. Dari reruntuhan 2010, tumbuh kesadaran baru bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Warga yang dulu tak paham tanda-tanda alam, kini bisa membaca bahasa laut dan bumi. Ketika laut surut mendadak, mereka tahu apa artinya. Ketika getaran besar terasa, mereka tahu harus kemana. Tak hanya masyarakat, pemerintah daerah Mentawai pun belajar banyak. Di kantor-kantor camat dan sekolah, peta rawan bencana
dipajang besar-besar. Setiap peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, warga mengikuti simulasi evakuasi massal. Di antara mereka, ada anak-anak kecil yang dulu selamat dari tsunami. Kini mereka tumbuh menjadi relawan muda, mengajari teman sekolah mereka cara menyelamatkan diri. Tahun 2013 dan 2014, berbagai lembaga internasional turut mendukung riset Mentawai. Universitas Andalas dan LIPI bekerja sama dengan Earth Observatory of Singapore mencatat bahwa di bawah Laut Barat Mentawai masih terdapat zona yang belum pecah sejak gempa besar abad ke-18. Artinya, gempa besar masih mungkin terjadi di masa depan. Namun kali ini, Mentawai tidak lagi lengah. Ia sudah bersiap dengan ilmu, bukan hanya doa. Dari tahun 2011 hingga 2015, Mentawai berubah menjadi laboratorium hidup untuk ilmu kebencanaan. Di tanah yang dulu disebut daerah rawan, kini tumbuh sekolah yang mengajarkan kesiapsiagaan sejak dini. Di pantai yang dulu disapu tsunami, kini berdiri sirena menara pantah dan jalur evakuasi. Dan di hati masyarakatnya, tumbuh kesadaran baru bahwa pengetahuan bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada apapun. Mentawai yang dulu diam, kini berbicara. Ia berbicara lewat sirena, lewat peta, lewat pelajaran di sekolah. Suaranya bukan lagi teriakan panik, melainkan suara kesadaran, suara ilmu, suara kehidupan yang bangkit dari reruntuhan. Dari tahun-tahun pemulihan inilah, Mentawai mulai menatap masa depan dengan harapan baru, masa depan yang tidak hanya indah karena pantainya, tapi juga kuat karena pengetahuan warganya. Tahun-tahun berjalan, 1 dekade telah lewat sejak gelombang besar 2010 mengguncang Mentawai. Di antara deru ombak yang dulu menelan desa-desa pesisir, kini tumbuh kehidupan baru. Rumah-rumah sederhana berdiri kembali di tepi pantai. Anak-anak kembali berlari di pasir putih, tertawa di bawah langit yang sama. Namun kali ini, tawa mereka membawa makna berbeda, karena di balik setiap senyum, tersimpan ingatan dan pelajaran yang tak akan pernah hilang. Bahwa alam bisa memberi, tapi juga bisa mengambil. Meski upaya mitigasi terus berjalan, bumi tidak pernah berhenti bergerak. Tahun 2016 menjadi titik awal babak baru dalam sejarah kebencanaan Mentawai. Pemerintah daerah meluncurkan program Mentawai Siaga Tsunami, sebuah upaya besar untuk menanamkan budaya kesiapsiagaan di setiap lapisan masyarakat. Bukan lagi hanya membangun rumah dan jalan, tapi membangun kesadaran pondasi paling penting untuk menghadapi bencana. Program ini dimulai dari hal paling sederhana, peta. Setiap desa diwajibkan memiliki peta, jalur evakuasi, dan titik kumpul aman. Peta itu tidak disimpan di kantor, tapi ditempel di tempat umum, di sekolah, gereja, pasar, bahkan di warung kopi. Jalur-jalur kecil menuju bukit diperbaiki, diberi tanda panah warna hijau, agar semua orang tahu kemana harus lari bila sirena berbunyi. Di sekolah-sekolah, pelajaran tentang gempa dan tsunami mulai dimasukkan ke dalam kegiatan belajar. Guru-guru menjelaskan bagaimana bumi bergerak, bagaimana laut bisa tiba-tiba surut, dan bagaimana cara menyelamatkan diri tanpa panik. Anak-anak mulai hafal kalimat sederhana. Kalau gempa besar, jangan tunggu sirena langsung ke bukit. Di beberapa desa, para tetua adat mulai kembali bercerita
tentang masa lalu, tentang ombak tinggi yang datang di masa kakek nenek mereka, tentang tanah yang berguncang dan laut yang tiba-tiba menghilang. Dulu, kisah itu hanya dianggap dongeng, tapi setelah bencana 2010, mereka sadar cerita lama itu ternyata peringatan dari masa lalu. Dari sinilah kearifan lokal dan sains modern mulai berjalan berdampingan. Para peneliti mendokumentasikan cerita rakyat tentang tsunami kuno. Beberapa kisah ternyata cocok dengan catatan ilmiah gempa besar tahun 1797 dan 1833. Dua peristiwa purba yang juga mengguncang pantai barat Sumatera dan Mentawai. Cerita rakyat kini diakui sebagai bagian penting dari sejarah kebencanaan. Sebuah bentuk ilmu yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Tahun 2016, sejumlah gempa sedang hingga kuat kembali mengguncang wilayah Mentawai dan sekitarnya. Pada 2 Maret tahun 2016, gempa berkekuatan 7,8 magnitudo terjadi di barat daya Sumatera, tepatnya sekitar 800 km dari Padang. Guncangan terasa hingga ke Malaysia dan Singapura, dan sempat menimbulkan kepanikan di Padang serta pesisir-pesisir selatan. Namun kali ini, sistem peringatan dini bekerja dengan baik. Dalam waktu 2 menit setelah gempa, BMKG mengeluarkan peringatan tsunami dan masyarakat segera bergerak menuju tempat tinggi. Beruntung, tsunami besar tidak terjadi karena pergeseran lempeng bersifat horizontal, bukan vertikal. Kejadian itu menjadi ujian nyata bagi kesiapsiagaan Mentawai. Untuk pertama kalinya, masyarakat yang sebelumnya menjadi korban kini mampu bereaksi cepat dan teratur. Sirena berbunyi, jalur evakuasi digunakan, dan warga mengevakuasi diri tanpa panik. Momen ini dianggap sebagai keberhasilan besar hasil pembelajaran dari tragedi 2010. Dalam beberapa tahun berikutnya, aktivitas seismik terus terpantau. BMKG mencatat ratusan gempa kecil hingga menengah terjadi di sekitar Samudra Hindia Barat Sumatera setiap tahun, tanda bahwa patahan Mentawai terus hidup. Tahun 2018 hingga 2019, sejumlah penelitian besar kembali dilakukan. Tim ilmuwan dari Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat memetakan ulang zona megatrus Mentawai. Mereka menemukan bahwa sebagian segmen selatan Mentawai, terutama di sekitar Pulau Pagai, masih menyimpan tekanan besar di bawah laut. Energi ini, bila dilepaskan, berpotensi menimbulkan gempa besar di masa depan. Tapi kali ini Mentawai tidak lagi menjadi wilayah yang hanya menunggu nasib. Ia menjadi wilayah yang bersiap. Para peneliti juga memperkenalkan istilah baru, Mentawai Gaps, sebuah area di sepanjang zona subduksi yang belum pernah pecah dalam 2 abad terakhir. Artinya, di bawah laut Mentawai terdapat segmen yang terus menyimpan energi seismik seperti pegas yang ditekan selama ratusan tahun. Penemuan ini memperkuat pentingnya kesiapsiagaan jangka panjang. Pada September tahun 2018, getaran kuat juga terasa di Mentawai akibat gempa besar yang memicu tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Meski berbeda segmen, kejadian itu kembali menjadi pengingat bahwa Indonesia adalah negara yang selalu berhadapan dengan dinamika geologi yang kompleks. Di tengah potensi ancaman itu, pemerintah daerah bersama BMKG dan BNPB memperkuat strategi mitigasi berbasis komunitas. Lahirlah konsep baru, Living with Disaster,
hidup berdampingan dengan bencana. Masyarakat diajarkan untuk menerima bahwa gempa tidak bisa dihindari, tapi dampaknya bisa diminimalkan dengan pengetahuan dan kesiapan. Semboyan mereka sederhana namun kuat, bukan menghindar dari gempa, tapi hidup cerdas bersamanya. Lalu pada 2021 hingga 2023, beberapa gempa dengan magnitudo 6 hingga 7 mengguncang sekitar Kepulauan Mentawai, Padang, dan pesisir selatan. Masyarakat kini lebih waspada. Ketika sirena berbunyi atau bumi berguncang, warga tahu harus segera menjauh dari pantai. Bahkan di beberapa desa, anak-anak kecil sudah hafal jalur menuju bukit evakuasi. Namun para ilmuwan tetap mengingatkan bahwa segmen Megatrus, Mentawai bagian utara dekat Siberut dan Sipora masih berpotensi memicu gempa besar di masa depan. Model komputer menunjukkan adanya akumulasi energi yang belum sepenuhnya dilepaskan sejak gempa ke-1833. Artinya, ancaman belum berlalu, tetapi Mentawai kini tidak lagi sama seperti dahulu. Dari wilayah yang pernah tidak siap, Mentawai kini menjadi contoh kesiapsiagaan masyarakat pesisir Indonesia yang terus belajar dari sejarahnya sendiri. Lempeng bumi di barat Sumatera memang tak akan pernah berhenti bergerak. Gempa akan datang lagi, cepat atau lambat. Tapi kali ini Mentawai tidak lagi menunduk takut. Ia berdiri tegak dengan ilmu, dengan kesadaran, dan dengan keyakinan bahwa pengetahuan dan kebersamaan bisa menyelamatkan segalanya. Inilah Mentawai hari ini. Pulau yang dulu menangis, kini tersenyum. Pulau yang dulu belajar dari kehilangan, kini menjadi guru bagi banyak daerah lain. Dari reruntuhan, tumbuh kesadaran. Dari kesedihan, lahir ketangguhan. Mentawai, pulau yang tak hanya indah, tapi juga tangguh dan sadar akan kekuatan alam yang mengitarinya. Lebih dari 2 abad sejarah gempa di Mentawai menyampaikan satu pesan penting, bahwa alam memiliki siklus dan manusia harus hidup sejalan dengan kesadarannya. Dari gempa tahun 1797 yang menelan kapal Belanda di Pelabuhan Padang, dari bencana besar tahun 1833 yang mengguncang seluruh pantai barat Sumatera, dari gelombang maut 2010 yang menyapu Pagai Selatan, hingga upaya bangkit dan bertahan pada dekade terakhir, semuanya merupakan bagian dari kisah panjang tentang hubungan manusia dengan bumi. Bumi Mentawai bukan hanya gugusan pulau di Samudra Hindia. Ia adalah catatan hidup dari kekuatan alam, tempat manusia belajar tentang kerendahan hati, ketabahan dan harapan. Kini, para peneliti, pemerintah, dan masyarakat terus berjalan bersama. BMKG memperluas jaringan sensor. Sekolah-sekolah melatih siswa menghadapi gempa, dan para tokoh adat menanamkan nilai-nilai kearifan lokal seperti membaca tanda-tanda alam. Di banyak desa warga tak lagi menunggu sirena. Mereka tahu jika gempa kuat terasa, lari ke tempat tinggi adalah hukum alam yang harus ditaati. Setiap peringatan hari bencana, doa-doa dipanjatkan di gereja dan masjid. Masyarakat mengenang mereka yang gugur dalam tragedi 2010, sambil bersyukur bahwa generasi baru kini tumbuh lebih siap dan lebih sadar. Mentawai hari ini bukan hanya simbol luka, tetapi juga simbol ketangguhan. Ia mengajarkan
bahwa kekuatan sejati bukan berarti tidak jatuh, melainkan mampu bangkit setelah setiap guncangan. Dan selama bumi masih berputar, selama laut masih bernafas, kisah Mentawai akan tetap menjadi pengingat bagi seluruh dunia bahwa di bawah keindahan alam Indonesia tersimpan kekuatan besar yang menuntut kehati-hatian, pengetahuan, dan rasa hormat. Mentawai kini dikenal bukan hanya karena potensi gempanya, tetapi juga karena keindahan alamnya yang luar biasa. Pantai dan deburan ombaknya menjadi magnet bagi wisatawan dunia. Namun di balik keindahan itu, ada kesadaran baru tentang pentingnya pariwisata yang adaptif terhadap risiko. Setiap pengelola homestay kini diwajibkan memiliki rencana darurat bencana. Jalur evakuasi disiapkan untuk wisatawan, dan papan informasi bencana dipasang di setiap penginapan. Para pemandu wisata Mentawai tak hanya bisa menjelaskan tentang ombak dan karang, tapi juga tentang tanda tsunami dan arah bukit penyelamatan. Inilah wajah baru Mentawai, pulau wisata yang indah sekaligus tangguh. Di tengah arus modernisasi, masyarakat adat Mentawai tetap menjaga kearifan lama yang telah menjadi kompas kehidupan. Mereka masih membaca gerak angin, mengamati perilaku burung, dan memperhatikan warna laut sebagai tanda alam. Bagi mereka, alam bukan musuh, melainkan sahabat yang memberi isyarat. Dalam upacara Pabetei Uma, doa-doa masih dipanjatkan untuk leluhur dan roh alam, agar tanah dan laut tetap damai, agar gempa tidak membawa murka. Tradisi itu kini hidup berdampingan dengan sains. Dua dunia yang dulu berbeda kini berjalan seiring untuk menjaga Mentawai yang sama dalam forum nasional dan internasional. Mentawai kini diakui sebagai contoh praktik terbaik dalam membangun masyarakat tangguh bencana berbasis komunitas. Pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga global seperti UNESCO, JIC, dan UNDP untuk memperkuat jaringan edukasi kebencanaan di wilayah kepulauan. Mentawai menjadi model pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia, dari Simeulu hingga Lombok. Dunia kini mengenal Mentawai bukan sebagai wilayah yang ditimpa bencana, tapi sebagai wilayah yang mampu bangkit darinya. Harapan adalah hal paling kuat yang dimiliki manusia. Ia bertahan di antara puing-puing, tumbuh di antara reruntuhan, dan bersinar di tengah malam paling gelap. Mentawai telah membuktikannya. Di masa depan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa bumi tidak akan berguncang lagi. Tapi Mentawai kini punya sesuatu yang dulu tidak dimilikinya. Kesadaran, ilmu, dan solidaritas. Setiap sirene yang berbunyi bukan lagi tanda ketakutan, tapi tanda kesiapan. Setiap guncangan bukan lagi akhir, tapi penkinggat bahwa manusia harus selalu belajar dari alamnya. Dari 1797 hingga 2023, dari zaman kolonial hingga era modern, Mentawai telah menulis kisah panjang tentang ketabahan manusia menghadapi alam. Ia telah jatuh, hancur, dan menangis berkali-kali, tapi ia selalu bangkit dengan kepala tegak dan hati yang lebih kuat. Mentawai bukan hanya pulau di barat Sumatera. Ia adalah pelajaran bagi dunia bahwa bencana bisa menghancurkan bangunan, tapi tidak bisa menghancurkan harapan. Selama ombak masih menyentuh pantai,
Selama manusia masih memandang laut dengan cinta dan hormat, maka Mentawai akan tetap hidup sebagai tanah ketangguhan dan simbol harapan yang tidak pernah padam. Inilah Mentawai. Dari sejarah yang penuh luka, ia menjelma menjadi kisah tentang kekuatan, ilmu, dan kasih terhadap alam. Mentawai, tanah di ujung barat Sumatera, tempat di mana manusia belajar arti sejati dari ketangguhan. Ada yang lebih dalam dari sekadar cerita gempa dan tsunami. Ada pesan abadi yang datang dari setiap guncangan bumi, dari setiap gelombang yang menghantam pantai, dan dari setiap tangan manusia yang membangun kembali kehidupannya. Pesan itu datang dari Mentawai, sebuah gugusan pulau di barat Sumatera yang telah menjadi laboratorium kehidupan, tempat manusia dan alam belajar untuk hidup berdampingan. Indonesia adalah negeri di atas cincin api, tempat 200 juta lebih manusia hidup di antara gunung berapi dan samudera. Dari Aceh hingga Papua, setiap jengkal tanahnya menyimpan potensi bencana, namun juga menyimpan kekuatan luar biasa, kemampuan untuk bangkit. Mentawai adalah cermin kecil dari wajah besar Nusantara. Apa yang terjadi di sini adalah gambaran dari perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi alamnya sendiri. Dari gempa 1797 hingga tsunami 2010. Dari reruntuhan yang menyedihkan hingga sekolah-sekolah baru yang berdiri megah. Perjalanan Mentawai menunjukkan bahwa ketahanan bangsa bukanlah tentang seberapa kuat tembok yang kita bangun, melainkan seberapa kuat hati yang kita miliki. Setiap kali bumi mengguncang, bangsa ini tidak berhenti. Ia selalu menatap ke depan dengan satu keyakinan, bahwa masa depan selalu bisa diperbaiki bila kita belajar dari masa lalu. Dari Mentawai, dunia belajar pentingnya sains dalam menyelamatkan nyawa. Gempa bukan bisa dicegah, tetapi dampaknya bisa dikendalikan dengan ilmu pengetahuan, dengan data yang akurat, dan dengan kebijakan yang berpihak pada keselamatan manusia. Sistem peringatan dini, jaringan buoy tsunami satelit panta, dan simulasi evakuasi. Semua adalah hasil dari kerja panjang para ilmuwan, teknisi, dan relawan. Mereka mungkin tidak terlihat di depan kamera, tapi di tangan merekalah keselamatan ribuan nyawa bergantung. Alam berbicara lewat getarannya, sains menerjemahkannya, dan manusia memutuskan bagaimana menanggapinya. Dari sinilah keseimbangan sejati itu lahir, keseimbangan antara ilmu, alam, dan kemanusiaan. Setiap bencana meninggalkan luka, tapi di Mentawai, luka itu tidak dibiarkan membusuk. Ia dirawat, dipelajari, dan diubah menjadi kekuatan. Para guru yang kehilangan murid kini menjadi penggerak simulasi sekolah aman. Para nelayan yang kehilangan rumah kini menjadi relawan evakuasi laut. Mereka belajar dari penderitaan, lalu membagikan pengetahuannya agar yang lain tidak merasakan hal yang sama. Disinilah letak keindahan sejati kemanusiaan. Bukan pada kemampuan bertahan sendiri, tapi pada keberanian untuk saling menjaga. Dari kepulauan kecil di barat Sumatera, lahir inspirasi yang kini diakui dunia. Konsep kesiapsiagaan berbasis komunitas Mentawai kini menjadi model pembelajaran di berbagai negara pesisir dunia. Dari Filipina hingga Jepang, dari Chile hingga Pasifik Selatan, Mentawai
menunjukkan bahwa membangun masyarakat tangguh tidak harus dimulai dari gedung tinggi, tapi dari hati dan kesadaran warga di tingkat paling dasar. Bahwa satu sirene, satu peta jalur evakuasi, atau satu latihan sekolah bisa menyelamatkan ratusan nyawa. Dunia melihat Mentawai bukan lagi sebagai zona rawan bencana, melainkan sebagai zona belajar kemanusiaan. Setiap generasi memiliki warisannya. Bagi Mentawai, warisan terbesar bukanlah bangunan, bukan pula monumen beton, melainkan kesadaran dan pengetahuan. Kesadaran bahwa bumi tempat kita berpijak bukanlah benda mati. Ia hidup, bernapas, dan berbicara lewat tanda-tanda, dan pengetahuan bahwa cinta kepada tanah air bukan hanya tentang membangun, tapi juga tentang menjaga dan menghormatinya. Suatu hari nanti, anak-anak Mentawai yang hari ini bermain di pantai akan menjadi penjaga baru bagi tanah mereka. Mereka akan tahu kemana harus berlari saat bumi berguncang. Mereka akan tahu kemana harus kembali saat badai berlalu. Dan mereka akan membawa warisan itu bukan sebagai rasa takut, tapi sebagai rasa hormat kepada bumi yang telah membesarkan mereka dari ujung barat Sumatera, dari tanah yang berulang kali berguncang, namun tak pernah menyerah. Mentawai berbicara kepada dunia bahwa bencana bukan hukuman, melainkan pengingat bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari alam yang luas, bahwa ilmu pengetahuan tanpa kebijaksanaan adalah hampa, dan kebijaksanaan tanpa kasih kepada alam adalah sia. Untuk Indonesia, untuk dunia, Mentawai adalah pelajaran abadi bahwa di balik setiap bencana selalu ada peluang untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Nila Mentawai, kisah dari tanah yang bergetar, tapi hatinya tak pernah goyah. Tahun berganti dan bumi terus bernafas dalam diamnya. 2 abad telah berlalu sejak gempa besar pertama tercatat di wilayah ini. Namun Mentawai tetap berdiri menjadi garis depan antara keindahan dan ketegangan alam semesta. Beberapa gempa menengah tercatat di sekitar Pulau Siberut dan Pagai dengan magnitudo antara 5 hingga 6 skala Richter. Getarannya terasa hingga Padang dan pesisir selatan, namun tidak menimbulkan tsunami maupun kerusakan. Berarti, para ahli dari BMKG dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menyebut fenomena ini sebagai aktivitas akumulasi energi. Sebuah tanda bahwa zona subduksi Mentawai masih hidup dan terus bergerak perlahan di bawah laut yang tenang. Pada pertengahan tahun itu pula, tim gabungan peneliti Indonesia dan Jepang melakukan ekspedisi pemetaan dasar laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa segmen megatros di barat Pulau Siberut telah menyimpan energi sejak gempa besar terakhir tahun 1797. Jika energi ini dilepaskan sekaligus, para ilmuwan memperkirakan gempa dapat mencapai magnitudo 8,7 hingga 8,9 dan berpotensi menimbulkan tsunami besar yang menyapu pesisir barat Sumatera. Laporan ini mendorong pemerintah pusat mempercepat program Mentawai Siaga Tsunami 2024 sampai 2025 yang melibatkan pemasangan sensor muka laut otomatis, pembaruan sirena peringatan dini, dan pelatihan evakuasi di beberapa desa pesisir di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menjelang akhir tahun 2024, BMKG kembali memperingatkan kemungkinan gempa besar di zona selatan Mentawai. Namun kali ini,
peringatan itu tidak menimbulkan kepanikan. Masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tenang, siap, dan saling mengingatkan. Mentawai bukan lagi wilayah yang takut pada lautnya, melainkan masyarakat yang hidup dalam harmoni dengannya. Tahun 2025, Mentawai menjadi contoh nasional bagi pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Program Desa Tangguh Tsunami yang dimulai sejak 2021 kini telah diterapkan di seluruh kecamatan pesisir. Ratusan alat pendeteksi dini tsunami terhubung dengan pusat data di Padang dan Jakarta melalui satelit, memastikan setiap perubahan permukaan laut dapat terpantau dalam hitungan detik. Teknologi berkembang, namun yang paling penting adalah perubahan cara pandang. Dari yang dulu takut dan pasrah, kini masyarakat sadar bahwa pengetahuan adalah benteng pertama dari bencana. Setiap warga adalah bagian dari sistem peringatan dini. Setiap langkah kecil, menanam mangrove, menjaga pantai, membuat jalur evakuasi adalah bagian dari pertahanan besar melawan ketidaktahuan. Dan ketika tahun 2025 perlahan berjalan, Mentawai menatap masa depan dengan keyakinan. Mereka tahu bumi akan terus bergerak, laut akan terus bernafas, dan mungkin suatu hari nanti gelombang besar akan datang lagi. Tapi kini mereka tak lagi takut, karena mereka tahu bagaimana cara bertahan. Di setiap rumah, di setiap sekolah, dan di setiap hati warga Mentawai tertanam satu kalimat sederhana. Kami tidak melawan alam, kami belajar hidup bersamanya. Inilah Mentawai, dari masa lalu yang bergetar menuju masa depan yang sadar, dari gempa yang menghancurkan menuju pengetahuan yang menyelamatkan, dari ketakutan menjadi kekuatan. Mentawai 2025, pulau yang belajar dari bumi untuk menjaga kehidupan.